Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov gabung pasukan Rusia mengepung kota Mariupol baku tembak dengan Ukraina. Hurrah! Pasukan khusus Chechnya telah menyerang bangunan tinggi dalam pengepungan di kota Mariupol. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov sekutu terdekat Vladimir Putin dan milisinya telah bergabung dengan pasukan Rusia minggu ini. Dalam sebuah postingan di aplikasi Telegram, sang pemimpin ini membagikan tayangan milisi bersenjata berat tengah membombardir sebuah blok di Vlad dengan peluru. Tampak pasukan pro-Ukraina membalas tembakan dari bangunan tinggi tersebut. Video tersebut kemudian terpotong oleh seorang tentara yang keluar dari basement dengan seorang anak kecil. Dilansir metro.co.uk, pasukan Chechnya bergerak dari rumah ke rumah setelah mereka bergabung dengan pasukan Rusia. Kadyrov telah merilis sebuah video dan difoto akun Telegramnya saat ia terus mendukung Rusia dalam perang ini. Ia mengklaim bahwa ribuan pasukan tempurnya telah digelar untuk operasi khusus denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Pergerakan para serdadu Chechnya ini muncul setelah perusakan yang dilakukan tentara Rusia terhadap teater di Mariupol. Ribuan termasuk wanita dan anak-anak tengah bersembunyi di tempat perlindungan di bawah teater saat serangan terjadi. Sekitar 130 orang telah diselamatkan, tapi 1.300 orang masih terjebak di bawah reruntuhan. Menurut Lyudmila Denizova, Komisi untuk Hak Asasi Manusia Verkhovna Rada, pertempuran telah mencapai pusat kota setelah berminggu-minggu serangan dan tembakan Rusia yang terus berlanjut. Wali kota Mariupol, Vadim Boyzenko, mengatakan tidak ada yang tertinggal di kota ini dan tidak ada sedikit pun tanah yang tidak memiliki tanda-tanda perang. Para pejabat mengatakan ada lebih dari 350.000 orang berlindung di kota ini tanpa akses makanan dan air. Belum lama ini Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mendesak Vladimir Putin untuk menarik pasukannya dari Mariupol dan memerintahkan gencatan senjata. Tewas dibunuh Ukraina, Jenderal Perang Negeri Islam muncul hidup-hidup. Di tengah situasi yang terdesak oleh gempuran militer Rusia dalam operasi khusus militer Ukraina ternyata semakin getol memproduksi informasi bohong. Kali ini, korban informasi bohong militer Ukraina bukan sembarang orang, tapi salah satu panglima perang asal negeri Islam Chechnya, Mayor Jenderal Sarif Delimkhanov. Majen Sarif Delimkhanov ramai dikabarkan tewas oleh media Ukraina dalam pertempuran sengit melawan militer Ukraina. Namun ternyata beberapa saat setelah berita kematian itu beredar, sang jenderal berjanggut tebal itu muncul dalam sebuah rekaman video singkat. Dalam video itu, Majen Sarif Delimkhanov terlihat sehat-sehat saja, tetap hidup tanpa ada luka sedikit pun. Di rekaman video itu, Majen Sarif Delimkhanov tersenyum sambil menyapa dia bersama dengan Komandan Omon Ahmad Grozny dari RFFF-SVNG Ansor Bisaev. Selain rekaman video, pihak Chechnya melalui Menteri Kebijakan Nasional, Hubungan Luar Negeri, Pers dan Informasi Ahmed Dudayev juga membantah informasi kematian Majen Sarif Delimkhanov. Informasi palsu sekali lagi telah beredar secara online. Kali ini tentang kematian Kepala Garda Nasional untuk Republik Chechnya, saudara kita yang terkasih Sarif Delimkhanov. Seperti yang Anda lihat, dia dalam kondisi yang sehat dan sempurna dan dalam suasana hati yang terbaik. Allahu Akbar, kata Ahmed Dudayev dilansir Viva Militer dari akun media sosialnya. Informasi palsu tentang kematian dari pasukan Chechnya bukan kali ini saja disiarkan militer Ukraina. Sebelumnya, Ahmad Kazif Kadyrov Magomed Tusaev, Komandan Resimen Bermotor Khusus ke-141 dari Garda Nasional Federasi Rusia, juga dikabarkan meregang nyawa dalam pertempuran.
Tak tinggal diam, Rusia jatuhkan sanksi terhadap 13 pejabat Amerika Serikat termasuk Joe Biden. Rusia pada Selasa 15 Maret resmi memberlakukan sanksi pribadi terhadap 13 pejabat tinggi Amerika Serikat termasuk diantaranya Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri, Kepala Militer dan Intelijen negara itu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan tindakan tersebut yang diberlakukan sebagai tanggapan atas sanksi terhadap beberapa pejabat Rusia. Langkah ini diambil sebagai reaksi balik, merupakan konsekuensi tidak terelakkan dari sentimen anti-Rusia yang biasa disebut sebagai Rusofobia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat saat ini. Dalam upaya putus asa untuk mempertahankan hegemoni Amerika, kata kementerian itu, sebagaimana dilansir dari laman kantor berita Anadolu, para pejabat itu tidak akan lagi diizinkan masuk ke Rusia dan mendapatkan beberapa hukuman lainnya. Pada saat yang sama, kami tidak menolak untuk mempertahankan hubungan resmi jika mereka memenuhi kepentingan nasional kami, dan jika perlu kami akan menyelesaikan masalah yang timbul dari status orang yang muncul di daftar hitam untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi, lanjut Kemlu Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan daftar individu yang dijatuhkan sanksi: Joseph Robinette Biden, Presiden Amerika Serikat; Anthony John Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat; Lloyd James Austin III, Menteri Pertahanan Amerika Serikat; Mark Alexander Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat; Jacob Jeremiah Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat; William Joseph Barrs, Direktur CIA; Jennifer Reyne Psaki, Juru Bicara Gedung Putih; Dalip Singh, Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat; Samantha Jen Power, Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat; Robert Hunter Biden, Putra Presiden Amerika Serikat; Hillary Daini Rodham Clinton, mantan calon presiden Amerika Serikat; Adewale Adeyomi, Wakil Sekretaris Departemen Keuangan Amerika Serikat; Reta Jolowi, Ketua Bank Ekspor Import Amerika Serikat. Kemlu Rusia juga mengatakan bahwa daftar itu akan diperluas dalam waktu dekat dengan lebih banyak pejabat senior Amerika Serikat, militer, anggota parlemen, pengusaha, pakar, dan tokoh media yang berkontribusi untuk menghasut kebencian terhadap Rusia dan memberlakukan tindakan pembatasan. Otoritas Rusia menggarisbawahi bahwa langkah yang diambil untuk melindungi ekonomi Rusia dan memastikan pembangunan berkelanjutan.